Hai teman-teman, selamat siang. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat ya. Oke, mau perkenalan diri dulu nih. Saya Indah Oktinasari Putri, nomor absen 18. Saya Brigita Danian, absen 6. Dan saya Nathan dari kelas 10 MIPA 1 absen 27. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol aja nih di podcast kali ini. Kebetulan tema podcast kita hari ini adalah peradaban. Menurut kalian peradaban tuh kayak gimana sih? Setahu aku sih peradaban itu kumpulan sebuah identitas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Kalau menurut aku sih, peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita pada perkembangan dari kebudayaan di mana pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya yang berwujud unsur-unsur budaya yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka, masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Enggak indah, setahu aku itu. Masa sih? Buktinya apa? Lihat aja di Google. Udah, jangan debat guys. Pendapat kalian berdua benar semua kok, nggak ada yang salah. Argumen kalian juga jelas. Dan sepertinya di internet pengertian peradaban memang itu deh. Wah, aku jadi tahu nih pengertian peradaban. Aku jadi penasaran deh, kira-kira kota mana aja yang terjadi peradaban. Aku pernah baca di internet, kota yang pernah mengalami peradaban itu Mohenjo-daro sama Harappa. Mohenjo-daro, Harappa. Aku baru dengar nama kota itu. Emang itu di negara mana? Di India, tapi kotanya udah lama banget hancur karena banjir. Kalau Mohenjo-daro sama Harappa yang ada di India itu mengalami peradaban, dua kota itu terletaknya berdekatan gak sih? Kalau dilihat dari peta sih lumayan dekat. Emang berapa jaraknya kalau di peta? Berapa ya? Gita tahu nggak? Jarak dari Mohenjo-daro ke Harappa pada peta itu bisa dihitung pakai vektor. Jadi kita tinggal tarik garis lurus pakai anak panah dari titik kota Mohenjo-daro ke titik kota Harappa pada peta. Terus nanti dihitung deh. Kayaknya aku pernah dengar deh tentang itu. Kalau gak salah, itu masuknya ke operasi penjumlahan vektor ya? Oh, berarti tinggal ditambah-tambahin dong. Iya, tapi tahu nggak? Ternyata operasi penjumlahan vektor itu dibagi dua, secara geometris dan secara analitis atau aljabar. Di vektor, penjumlahan ada 3 aturan, yaitu aturan segitiga, aturan jajar genjang, dan aturan poligon atau segi banyak. Iya tuh, bener. Aturan segitiga dalam metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Aturan ini biasanya hanya ada penjumlahan untuk 2 vektor. Aturan jajar genjang adalah metode penjumlahan 2 vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Dan yang terakhir, aturan poligon atau segi banyak adalah metode penjumlahan 2 vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Oh, jadi gitu. Makasih ya udah dikasih tahu. Aku gak ngerti tentang vektor nih. Soalnya pas belajar sendiri aku masih kurang paham tentang vektor. Aku juga kemarin baru lihat berita di HP nih. Katanya pertanian di Indonesia masih kurang berkembang ya. Iya sih, aku juga pernah denger gitu. Sayang banget ya, padahal Indonesia mempunyai lahan yang cukup luas untuk menanam padi dan semacamnya dibanding negara-negara lain di Asia. Iya ya, negara kita juga sepertinya masih kurang mendukung pertanian di Indonesia. Selain itu, sepertinya usaha untuk mendongkrak pangan nasional seperti menciptakan varietas unggul dan metode budidaya masih kurang deh. Iya nggak sih? Dan pola pikir masyarakat sering juga keliru, terutama di bidang pertanian. Anak-anak muda sekarang banyak yang enggan untuk bekerja sebagai petani. Padahal anak-anak muda lah yang memiliki kreativitas yang besar untuk memajukan bidang pertanian di Indonesia. Kalau dipikir-pikir,
bukan hanya di bidang pertanian aja loh Indonesia bisa lebih maju, tapi di 3 aspek Trigatra Wawasan Nusantara juga harusnya Indonesia bisa lebih maju lagi. Hah, apa tuh 3 aspek Trigatra Wawasan Nusantara? 3 aspek Trigatra Wawasan Nusantara tuh meliputi letak geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta sumber kekayaan alam. Nah, iya tuh benar. Letak geografis itu artinya tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam contohnya tentang corak, wujud isi, dan tata susunan wilayah Indonesia berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menjelaskan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Kalau untuk keadaan dan kemampuan penduduk, ini berhubungan tentang kondisi kependudukan Indonesia, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Dan tentang sumber kekayaan alam itu menjelaskan tentang Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah mulai dari pertanian, perairan, pertambangan, dan energi semuanya ada di Indonesia. Oh, begitu ya. Wah, aku baru tahu nih. Jadi menambah pengetahuan aku juga. Ternyata nggak cuma bidang sosial aja loh yang mengalami peradaban. Bidang kedokteran juga mengalami peradaban. Oh, iya kah? Iya, kamu tahu kan jamur kuping yang bisa dimakan itu? Oh, yang digoreng tepung itu ya biasanya ya? Iya, jamur kuping itu ditemukan pada tahun 1970-an secara tidak sengaja. Nah, saat itu juga lagi terjadi wabah penyakit. Dan ternyata bisa buat nyembuhin penyakit itu juga. Wah, keren banget sumpah. Awalnya nggak sengaja, tapi ternyata bermanfaat banget. Git, ngomong-ngomong jamur kuping dari divisi apa sih? Jamur kuping itu dari divisi Basidiomycota dah. Oh, gitu. Emang ada divisi apa aja sih, Git? Divisi itu ada 4, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Dieromycota. Dan keempat divisi itu mempunyai jenis fungi yang berbeda-beda. Nah, iya, itu tadi baru divisi untuk fungi ya, Nat. Belum lagi divisi untuk plantae. Divisi Plantea ada juga ya? Apa aja sih? Divisi untuk plantae ada 3, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Oh, begitu ya. Ternyata banyak juga ya divisi-divisi fungi dan Plantea. Iya, Nat. Dan mereka dikelompokkan berdasarkan jenis, ciri khusus, dan cara bereproduksinya. Dan gak cuma di bidang kesehatan dan sosial aja nih yang mengalami peradaban. Di bidang matematika juga mengalami peradaban loh. Gimana tuh Indah peradaban di bidang matematika? Matematika itu ilmu pengetahuan yang menjadi dasar atau fondasi bagi bidang studi lain. Perkembangan matematika sangatlah pesat. Hal ini juga menjadi pusat perhatian bagi para matematikawan, sehingga menjadikan matematika sebagai salah satu bidang studi yang berperan dalam sejarah peradaban. Oh, begitu. Aduh, kayaknya matematika tuh susah banget ya, apalagi di trigonometri itu. Nggak terlalu susah kok, Nat. Emang kamu belum ngerti di bagian mananya? Itu aku masih suka bingung tentang sinus, kosinus, dan tangen, Gita. Kalau sekan, kosekan, dan kotangen udah ngerti belum, Nat? Belum juga. Makanya kalau guru lagi jelasin didengerin ya, Nat. Nih, aku jelasin tentang sinus, kosinus, dan tangen ya. Sinus itu hasil bagi antara sisi tegak dengan sisi miring pada segitiga siku-siku. Kalau kosinus, itu hasil bagi antara sisi datar dengan sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Kalau tangen itu adalah perbandingan atau hasil bagi antara sisi tegak dengan sisi datar pada sebuah segitiga siku-siku. Kalau kamu mau hafal lebih cepat, nih aku kasih triknya. Kamu bisa pakai singkatan demi, sami, desa. Singkatan demi atau depan miring untuk rumus sinus. Singkatan sami atau samping miring buat rumus kosinus. Dan singkatan desa atau depan miring untuk rumus tangen. Gitu, Nat. Oh iya, ini sambil ku catat deh biar hafal. Indah, kalau secan, kosecan, dan kotagen gimana? Sekan itu hasil bagi antara sisi miring dan sisi datar.
kebalikan dari kosinus. Kosekan itu hasil bagi antara sisi miring dengan sisi tegak, kebalikan dari sinus. Dan kotangen adalah hasil bagi antara sisi datar dengan sisi tegak, kebalikan dari tangen. Wah, ternyata seru juga ya. Banyak banget yang bisa dipelajari dari adab ini. Kalian kok pada ngerti semua sih? Makasih ya udah dikasih tahu. Aku jadi tahu lebih banyak nih karena ngobrol-ngobrol sama kalian hari ini. Iya Nat, senang bisa berbagi ilmu. Hehe. Ya walaupun temanya singkat, tetapi banyak informasi yang bisa kita dapat. Iya Nathan, sama-sama. Aku setuju sama Indah. Nggak cuma satu pelajaran aja yang berkaitan dengan adab. Bisa dikatakan, hampir semua bisa kita kaitkan dengan adab tanpa kita sadari. Ngomong-ngomong, nggak kerasa ya kita udah di akhir podcast? Makasih juga ya udah luangin waktu kalian untuk podcast kali ini. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang penting. Iya, kita harus selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan setiap saat. Kalau begitu, kita dari kelompok 8 pamit undur diri. Saya Indah. Saya Nathan. Dan saya Gita mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan tentu saja semoga kita dapat nilai bagus. Terima kasih dan sampai jumpa. Stay safe ya.